Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kami akan membahas materi yang berjudul glikogenesis. Pertama-tama, sebelum memasuki materi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Amir Putra SGZ MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Gizi. Selanjutnya, kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana nama-namanya telah tertera di layar. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 7 kelas D akan memaparkan materi yang berjudul glikogenesis. Pertama-tama, tentu kita harus tahu, apa sih glikogenesis itu? Istilah glikogenesis mengacu pada jalur di mana glukosa diubah menjadi bentuk simpanannya. Glikogen ialah proses yang penting untuk memastikan cadangan energi dengan cepat. Tempat utama sintesis dan penyimpanan glikogen adalah hati dan otot rangka. Sementara sejumlah kecil glikogen ditemukan di ginjal dan jantung, di antara jaringan lainnya. Peran heksokinase dan glukokinase dalam pengaturan metabolisme glukosa pada jaringan otot dan hati. Saat memasuki sel, glukosa pertama kali difosforilasi untuk menghasilkan glukosa 6-fosfat dalam sel otot dan sel non-hati lainnya. Enzim yang mengkatalisis transfer fosforil dari ATP adalah heksokinase, campuran isoenzim heksokinase tipe 1 dan tipe 2. Heksokinase otot adalah enzim alosterik yang diatur secara negatif oleh produk reaksi glukosa 6-fosfat. Artinya, jika sel otot memiliki cukup glukosa 6-fosfat, masuknya glukosa tambahan ke dalam sel akan melambat. Heksokinase otot mempunyai nilai KM yang rendah, sehingga berfungsi maksimal pada saat kadar gula darah normal atau puasa. Fosforil glukosa di hati terutama dikatalisis oleh isoenzim heksokinase yang disebut glukokinase, juga yang dikenal sebagai heksokinase 4. Meskipun produk reaksinya glukosa 6-fosfat sama dengan jaringan lain, terdapat perbedaan menarik antara glukokinase dan heksokinase. Misalnya, heksokinase otot dihambat secara alosterik oleh glukosa 6-fosfat, namun glukokinase hati tidak. Properti ini memungkinkan fosforilasi cepat. Kelebihan glukosa memasuki hepatosit, fasilitasi masuknya glukosa ketika kadar gula darah meningkat. Selain itu, glukokinase memiliki nilai KM yang jauh lebih tinggi dibandingkan heksokinase. Ini berarti glukosa dapat diubah menjadi bentuk terfosforilasi lebih cepat ketika konsentrasi gula darah meningkat secara signifikan, terutama setelah makan kaya karbohidrat. Adapun contoh dari gambar bagan dari proses metabolisme yaitu seperti ini. Nah, adapun kegunaan dari fosforilasi glukosa ini, yang dimana fosforilasi glukosa ini secara efektif dapat mengurangi konsentrasi glukosa bebas di dalam sel dan membentuk gradien konsentrasi, sehingga hal ini lebih banyak gula darah mengalir ke hepatosit. Glukosa transporter tipe 2 ini adalah pengangkut glukosa utama di dalam hati yang sangat kuat dan bergantung pada insulin. Berbeda dengan glukokinase yang diinduksi oleh insulin, yang dimana pada penderita diabetes tipe 1, aktivitas glukokinase ini lebih rendah dari biasanya karena kadar insulin sangat rendah dan glukokinase tidak dapat diinduksi. Setelah glukosa 6-fosfat diproduksi, langkah selanjutnya dalam produksi gula adalah mentransfer gugus fosfat dari karbon ke-6 ke karbon 1 molekul glukosa dalam reaksi yang dikatalisis oleh enzim fosfoglukomutase nukleosida trifosfat. Selain itu, juga ada adenosin trifosfat atau yang disebut dengan ATP yang dapat berfungsi sebagai penggerak metabolisme perantara. Pada reaksi produksi gula selanjutnya, energi yang diperoleh dari hidrolisis ikatan AKB fosfat anhidrida atau
UTP ke UMP. Uridin trifosfat menggabungkan uridin monofosfat yang dihasilkan dengan glukosa 1-fosfat untuk membentuk uridin difosfat glukosa atau UDP glukosa terbentuk. Reaksi ini dikatalisis oleh UDP glukosa pirofosforilase. Pengikatan glukosa atau UDP glukosa molekul glikogen yang sedang tumbuh dikatalisis oleh glikogen sintase. Glikogen sintase hanya dapat menambahkan glukosa UDP ke rantai polisakarida yang mengandung setidaknya 4 unit glukosa. Hal ini memerlukan beberapa molekul primer glikogen pendek yang hanya terdiri dari beberapa unit glukosa. Primer glikogen pertama dibentuk oleh protein yang disebut glikogenin, yang mengikat unit glukosa UDP ke residu tirosin di tempat pengikatan. Glikogenin kemudian menstimulasi sel glukosilasi rantai yang sedang tumbuh, membuat lebih banyak UDP glukosa. Glikogen di otot tetap berada di tengah molekul glikogen, tetapi terdapat lebih banyak molekul glikogen di hati daripada molekul glikogen di otot, yang menunjukkan bahwa glikogen perlu dipisahkan dari protein. Glikogen sintase ada dalam bentuk aktif atau defosforilasi dan bentuk kurang aktif atau terfosforilasi. Insulin meningkatkan sintesis glikogen dengan merangsang defosforilasi glikogen sintase. Contoh bagan dari proses metabolisme yaitu seperti ini. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu mengenai reaksi glikogen sintase. Jadi reaksi glikogen sintase ini merupakan target utama dari efek stimulasi insulin terhadap produksi glukosa. Glikogen sintase merupakan enzim kunci dalam proses glikogenesis, yaitu proses di mana konversi glukosa menjadi glikogen. Nah, setelah 6 atau 7 molekul glukosa ditambahkan ke rantai glikogen, maka enzim percabangan akan mentransfernya ke gugus hidroksil C6. Glikogen sintase tidak dapat membentuk ikatan A16 pada titik cabang. Tindakan ini disebabkan oleh enzim yang bercabang, juga disebut dengan amilo 14-16 transglikosilase, yang mentransfer segmen oligosakarida 7 residu dari ujung tulang punggung glikogen ke gugus hidroksil C6. Percabangan molekul glikogen penting karena akan meningkatkan kelarutan dan kekompakan dari molekul. Percabangan ini juga akan membuat lebih banyak ujung rantai non-reduksi tersedia, sehingga residu glukosa dapat dipecah dengan cepat. Adapun kesimpulan dari materi yang kami paparkan tadi yakni glikogenesis adalah proses yang mengubah glukosa menjadi glikogen sebagai cadangan energi terutama di hati dan otot. Enzim heksokinase dan glukokinase memainkan peran penting dalam pengaturan metabolisme glukosa dengan perbedaan dalam regulasi dan efisiensi fosforilasi antara jaringan otot dan hati. Fosforilasi glukosa menurunkan konsentrasi glukosa bebas dalam sel. Ini memungkinkan lebih banyak glukosa masuk melalui gradien konsentrasi. Proses glikogen sintase dan enzim pencabangan memastikan pembentukan dan penyimpanan glikogen yang efisien untuk mendukung kebutuhan energi di dalam tubuh. Insulin berperan dalam mengatur aktivitas glikogen sintase, meningkatkan sintesis glikogen saat kadar glukosa darah tinggi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.